Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Di kapal perang, King Susilan tampak khawatir dan berkata, "Tuan, semoga saja kau baik-baik saja." Paman Ming dan Paman Bing juga sangat tersentuh. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen dan yang lainnya akan menghadapi tuan dari keluarga Zhuge sendirian untuk keluarga King Su mereka. "Nona Silan, jangan khawatir, tuan akan baik-baik saja," kata Raja Pedang Mu Zifeng tertawa, terlihat sangat tenang. Saat ini dalam kehampaan tak berujung, setelah Qin Chen pergi bersama King Qiuzi dan Yu Qiansu, mereka diam-diam bersembunyi di kehampaan. Setelah beberapa saat, dia melihat aliran cahaya terbang di kejauhan, dan itu adalah orang-orang yang mengerikan. Orang kuat yang dikelilingi oleh terik matahari harus menjadi puncak dari keluarga Zhuge, King Qiuzi berkata dengan mata menyipit. "Yah, aku merasakan kekuatan takdir yang kuat pada orang ini. Orang ini adalah ahli top, lebih kuat dari Master Suci Puncak klan Kong Hai sebelumnya," jawab Qin Chen. Tahu kekuatan jalan takdir dengan sangat baik. Anggota keluarga Zhuge ini mengikuti kapal perang keluarga King Su, menyembunyikan sosoknya, melihat sekeliling, sangat waspada, tetapi untungnya dia tidak menemukan Qin Chen dan yang lainnya. "Penatua Zhuge Tuyang, Anda akhirnya datang ke sini. Kali ini keluarga King Su terlalu sombong dan membunuh banyak tetua kami. Ini sama sekali tidak masuk akal," kata Zhuge gila. Zhuge Tuyang mendengus dingin. Di belakang, Qin Chen mengikuti mereka dengan tenang. Tidak lama kemudian, semua orang datang ke dalam kehampaan yang kacau. Itu adalah lokasi yang sangat baik untuk penyergapan. Qin Chen tiba-tiba mengoperasikan seni Kaisar Dewa Bintang 9, napasnya berubah, dan buku asal dalam tubuhnya mengembangkan kekuatan asli dari klan Kong Hai yang telah dia serap sebelumnya, mengubah dirinya menjadi penampilan pria berwajah biru klan Kong Hai, dan dia juga memiliki trisula di tangannya. Yu Qiansu dan King Qiuzi juga berubah, dan aura di tubuh mereka langsung menjadi sangat berbeda. Penatua Zhuge Tuyang, kapal perang keluarga King Su ada di atas sungai hantu. Kabut gelap begitu sulit untuk dilalui, kata sekelompok orang dari keluarga Zhuge mencapai sungai hantu, melihat ke kedalaman, dan berhenti. Di kejauhan, kapal perang keluarga King Su telah dilacak. "Oke, mari kita mulai di sungai hantu ini dan bunuh semua anggota keluarga King Su," kata Zhuge Tu yang menyeringai, dan mengulurkan satu tangan, dia memusatkan kekuatan pada dirinya sendiri. Sungai ribuan mil di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dan banyak monster melayang dan berubah menjadi kabut darah. "Penatua Tu yang perkasa, sungguh tak terkalahkan di surga dan di bumi," kata Zhuge Feng dan yang lainnya berseru. "Betulkah? Tak terkalahkan antara langit dan bumi, omonganmu begitu besar." Tiba-tiba, di sungai hantu, sebuah suara keluar, dan kemudian seorang pria dari suku Kong Hai yang mengenakan jubah hitam dan memegang trisula berjalan perlahan, sementara di dua sisi lainnya, dua sosok samar-samar terbentuk. Itu adalah dua orang wanita dengan kekuatan besar berjalan keluar perlahan. Zhuge Tuyang, Zhuge Feng, dan tuan lain dari keluarga Zhuge semuanya tercengang, dan kemudian melihat ke arah para pengunjung. "Master dari klan Kong Hai, kamu adalah Molan di Laut Void Tide. Tidak, bukankah kamu sudah mati? Mengapa kamu ada di sini?" Mata Zhuge Tuyang memadat, dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu sengaja berpura-pura mati? Apa tujuan klan Kong Hai Anda?" "Ya, saya Molan. Adapun berita kejatuhan saya, itu hanya permainan yang sengaja dibuat oleh klan Kong Hai saya. Adapun tujuan saya diam-diam memasuki alam surga selatan, kamu tidak perlu mengetahuinya. Saya mendengar bahwa keluarga Zhuge Anda adalah kekuatan teratas di alam surga selatan. Jadi, membunuhmu akan membantu operasi klan Kong Hai kami," kata Qin Chen tertawa. Tubuh Zhuge Tu yang melonjak.
Di belakangnya, Zuge gila dan 6 master tua dari keluarga Zuge lainnya, semuanya meledakkan kekuatan takdir, dan membentuk formasi besar untuk membunuh Qin Chen. Pada saat ini, waktu sepertinya berhenti, dan cahaya menyilaukan keluar dari trisula di tangan Qin Chen. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu, dan cahaya trisula yang ditampilkan Qin Chen langsung menembus semua formasi besar takdir. Para tetua Zuge meledak dengan darah. Ketika Zuge Tuyang melihat Zuge Feng dan yang lainnya terluka parah satu persatu, dia ketakutan dan marah, dan seluruh tubuhnya mendidih dengan aura pembunuh. Kekuatan takdir yang tak terbatas bangkit. Kekuatan takdir ini bukan hanya miliknya, tetapi juga orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang dia bunuh dalam hidupnya. Raungan tak berujung bergema, kekuatan takdir yang dipadatkan oleh Zuge Tuyang tiba-tiba bertabrakan dengan tinju origin Qin Chen. Kekuatan takdir tak berujung tiba-tiba runtuh, dan tubuh Zuge Tuyang mulai hancur seperti porselen. Darah mengalir dari jejak yang retak. Dalam satu pukulan, dia dikalahkan oleh Qin Chen. Apa yang terjadi di sini? Kekuatan takdir, kamu juga memiliki kekuatan takdir. Bahkan kamu dari klan Kong Hai, siapa kamu sebenarnya? Peradaban tanpa akhir. Kekuatan magis apa ini? Kata Zuge Tuyang gemetar, dan mundur lagi dan lagi, mencoba memasuki celah ruang tak terbatas. Qin Chen membuat pukulan dan tertawa bahagia. Kekuatan di tubuhnya terintegrasi, dan dia menerkam lagi. Dia berteriak, dan sungai takdir yang mengerikan antara langit dan bumi benar-benar ada di tangannya. Kekuatan takdir menjadi senjatanya dan menamparkan Zuge Tuyang dengan berani. Zuge Tuyang meraung, dan nafas takdir terus meletus di sekujur tubuhnya, dan kekuatan seperti matahari yang terik keluar dari tubuhnya, esensinya seperti pelangi. Kedua belah pihak bertarung dengan liar bersama, dan Qin Chen tidak memobilisasi kekuatan lain, tetapi murni menggunakan kekuatan magis takdir. Semakin dia bertarung, semakin menyenangkan. Aturan ruang Qin Chen seperti dewa raksasa, menekan Zuge Tuyang ke bawah. Selama letusannya, Zuge gila dan yang lainnya terbang langsung ke sungai hantu untuk menghindari mereka. Aura dari Qin Chen dan Zuge Tuyang membuat mereka hampir tidak bisa bernapas. Beberapa orang bahkan mulai berteleportasi dengan cepat dan meminta bantuan, sementara yang lain menyelinap ke dasar sungai hantu dan melarikan diri. Namun, Qin Chen tetap tenang dan sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini, karena dia tahu bahwa rubah peri berekor 9 King Qiu Ziyi dan Yu Qiansu dapat mengejar Zuge gila dan orang-orang ini. Saat ini Qin Chen dan Zuge Tuyang saling bertarung dengan panik. Saat Qin Chen semakin menguasai seni takdir, penindasan Zuge Tuyang menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, seni takdir Zuge Tuyang itu tidak lagi dapat membahayakan Qin Chen, dan Qin Chen berjalan di antara takdir, seperti dewa takdir. Sial, apa menurutmu lelaki tua ini benar-benar takut padamu? Gerbang takdir yang tertinggi turun, kata Zuge Tuyang meraung. Di belakangnya, nasib prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang dipenjara olehnya terbakar, dan orang-orang kuat yang jatuh ke tangannya mengeluarkan raungan kesakitan yang sunyi, disertai dengan pengorbanan kekuatan takdir ini. Siapa yang memanggil kursi ini? Dari gerbang takdir, beberapa ledakan besar ditransmisikan di udara. Di sisi berlawanan dari gerbang takdir, kekuatan melintas, dan pelangi panjang yang mengguncang langit, melintasi zaman. Di sungai hantu, beberapa telapak tangan besar muncul dalam sekejap, dengan 5 jari terentang, dan setiap jari, seperti pilar besar langit, dengan nafas perubahan, menekan yang abadi. Ternyata itu adalah pemulihan semacam kekuatan kuno, yang bergabung dengan Zuge Tuyang, dan tiba-tiba meledak. Umur seluruh tubuhnya terbakar hebat, dan dia meledak dengan keras, dan dia akan membombardir Qin Chen. Pada saat yang sama, di belakangnya, nyala api seumur hidup memadat menjadi sosok kuno yang besar. Tinju takdir, salah satu seni bela diri paling tirani dalam warisan keluarga Zuge ditampilkan. Dalam seni takdir,
kekuatan-kekuatan kuno yang tak ada habisnya digabungkan. Qin Chen gemetar karena kegembiraan saat melihat pukulan yang begitu mengerikan. Dia merasakan kekuatan takdir dan merasakan ruang untuk perbaikan. Dia melangkah keluar satu langkah, seperti Raja Dewa yang berpatroli, dan meraung, "Saya ingin melihat, seberapa kuat takdir keluarga Zhuge dapat menindas saya." Kata Qin Chen menyerang dengan paksa, asal dalam tubuhnya didesak secara ekstrim, dan dia bertabrakan dengan keras dengan Zhuge Tuyang dan tinju dewa yang menonjol dari gerbang takdir di belakangnya. Roh pembunuh itu menakjubkan, dan kekuatan takdir yang luar biasa diselimuti. Di bawah pukulan ini, tubuh Qin Chen bergetar hebat, tubuh purbanya terbelah secara langsung, tubuh Dewa Cahaya Bulan langsung ditembus, dan seluruh tubuh terguncang, menyemburkan seteguk darah. Seberapa kuat kekuatan beberapa guru suci puncak kuno, yang dikombinasikan dengan serangan yang membakar kehidupan dari Zhuge Tuyang. Bahkan Qin Chen tidak bisa menolak. Ada bekas luka dan darah yang menetes di sekujur tubuhnya. Hahaha, waktu yang menyenangkan, menyegarkan, sangat menyegarkan. Kata Qin Chen tulangnya retak, dan dia hanyut oleh takdir yang tak ada habisnya, tapi dia sangat bahagia. Pertempuran ini memungkinkan dia untuk melihat kekurangannya dan menemukan cara untuk maju ke almarhum Saint Lord. Itu sangat berharga, dan itu sangat berharga. Kekuatan nasib keluarga Zhuge, tapi kalian semua sia-sia. Kata Qin Chen penuh energi, pikirannya hanyut, dan dia tetap tidak bergerak, seperti gunung suci, berdiri diam, di tubuhnya, tungku pil yang kuat muncul. Itu adalah tungku dari 10.000 dewa emas biru. Tiba-tiba meledak dan menabrak gerbang takdir di atas kepala Zhuge Tuyang. Apa itu? Kata Zhuge Tuyang terkejut, 10.000 tungku emas biru muncul, kekuatan yang mulia meresap, dia terkejut, gerbang takdir bergetar di bawah kekuatan ini, seolah hendak terbelah. Yang jatuh di gerbang takdir praktisi kuno tampaknya telah merasakan kekuatan infiltrasi ini, dan dia mengulurkan telapak tangannya dari gerbang takdir untuk menghentikan Qin Chen. Tapi itu tidak berguna. Di bawah tekanan tungku suci 10.000 Dao King Jin, telapak besar takdir langsung dihancurkan oleh pukulan, dan Zhuge Tuyang ketakutan melihatnya. Dengan satu pukulan, Qin Chen mematahkan beberapa tangan besar takdir, dan kemudian menabrak gerbang takdir. Dengan keras, gerbang takdir terbuka dan berubah menjadi debu. Zhuge Tuyang menyemburkan darah lagi, dan diserang oleh kekuatan takdir, darah yang menyilaukan mengalir dari 7 lubangnya. Tubuh Qin Chen bergerak dan melangkah keluar. Air di sungai hantu menguap, Saint Yuan yang agung dan kuat hampir mengguncang Zhuge Tu yang berkeping-keping lagi, mundur lagi dan lagi. Tidak, ayo pergi, kata Zhuge Tu yang benar-benar merasakan ketakutan di dalam hatinya. Saat dia mengguncang tubuhnya, dia akan melarikan diri ke kehampaan tak berujung dan menghilang di sini. Dia benar-benar ketakutan. Pria di depannya ini benar-benar monster. Tapi begitu Zhuge Tu yang pindah, Qin Chen segera mendesak aturan waktu. Dalam sekejap, waktu di dunia ini sepertinya mengalami stagnasi. Itu lebih baik dari Zhuge Tuyang, dan sosoknya tiba-tiba mandek. Qin Chen mengulurkan tangan besar, dan langsung meraih Zhuge Tuyang, dan 5 jari dari telapak tangannya yang perkasa meledak menjadi pelangi ajaib, seperti Tianzu. Peredaran aturan waktu membuat mata Zhuge Tuyang terbelalak. Dia menunjuk ke Qin Chen, jari-jarinya gemetar. Pada saat ini, dia akhirnya ingat mengapa sosok Qin Chen membuatnya merasa familiar. Aturan waktu ditampilkan oleh sosok pemuda di Laut Suhai yang dikejar oleh nenek moyang iblis waktu itu. Siapa yang pernah berpikir bahwa orang ini akan benar-benar muncul di sini?